Nah, ini ada pesan praktis. Ya, ini saya ambil, saya potong-potong dari berbagai sumber tentang Gandhi. Nah, tolaklah teknologi yang punya karakter-karakter ini. Nah, kalau tadi kan hati-hatilah, kalau ini praktis, tolaklah. Apa? Teknologi apa yang bisa kita tolak? Yang pertama, hanya menyenangkanmu saja, hanya memenuhi kepentinganmu saja. Tapi mungkin mengorbankan kepentingan orang lain, tapi mungkin bencana bagi orang lain, tapi mungkin musibah bagi orang lain. Apalagi orang lainnya banyak. Kalau ada teknologi yang semacam ini saran saja dari Gandhi, ya kalau mungkin hindarilah. Ya ini istilah lain dari tolaklah, hindarilah. Kalau bisa jangan bikin teknologi yang hanya menyenangkanmu, menyenangkan kelompokmu saja. Tapi kalau bisa menguntungkan semuanya, meskipun mungkin dengan bentuk keuntungan yang berbeda. Nah, kalau yang pertama itu pertimbangan manfaat, mungkin ekonomi, sosial, budayanya. Yang kedua, jangan ambil teknologi yang membuatmu tidak beraktivitas sama sekali. Nah, ini mungkin pesannya Gandhi agar jangan jadi males karena teknologi. Jangan kamu milih santai-santai, nyaman saja karena mengandalkan teknologi. Ini mungkin yang mahasiswa ya, mungkin ada juga yang siswa. Bantuan teknologi untuk pembelajaran kita hari ini kan luar biasa. Akhirnya apa-apa ya kita pasrahkan pada teknologi, kita pasrahkan pada Google untuk mengatasi semua problem pembelajaran kita. Akhirnya membuat kita tidak beraktivitas sama sekali. Jangan lupa manusia yang tidak bergerak, tidak beraktivitas, tidak melakukan apapun yang menunjukkan sosok yang tidak terlatih, tidak teruji, tidak punya kompetensi, tidak punya kualifikasi. Zaman saya dulu misalnya ya, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana di kampung. Saya masih bisa kalau sore menyalakan lampu petromak. Zaman saya kecil belum ada listrik. Paling enggak ada gerak dan saya mampu. Punya kualifikasi, punya kemampuan menyalakan lampu petromak. Kan itu ada urutannya sendiri. Kapan spiritusnya, kapan minyak tanahnya, mompanya seperti apa. Itu kan pengalaman. Saya juga ngalami gimana menimba air dari sumur ke kamar mandi. Ngerti. Sekarang digantikan oleh sanyo. Mencuci sendiri zaman di pondok, ya nyuci pakai tangan. Ada gerak, tapi saya punya kualifikasi, punya kemampuan. Kalau hari ini nyuci gampang, dicemplungkan ke mesin cuci, dia keluar sudah kering. Nah, aktivitas mencucinya diwakili oleh mesin, akhirnya manusianya tidak bisa nyuci. Tidak bisa setrika, tinggal dikirim ke laundry. Pokoknya teknologi yang membuatmu tidak beraktivitas. Itu nama lain dari teknologi yang membuatmu tidak punya kompetensi. Membuatmu tidak punya keterampilan. Kalau hidupmu semacam ini, sehingga engkau santai saja, duduk saja, semua beres, diwakili oleh teknologi, ya kalau bisa hindari dulu teknologi yang seperti itu. Nanti kalau kamu sudah jago, saya kalau nyuci sudah jago Pak, tapi sekarang saya kerja butuh efektivitas waktu, jadi saya butuh mesin cuci, oke. Tapi kamu kan sudah punya kompetensi. Jadi hindari teknologi yang membuatmu males, membuatmu tidak mengoptimalkan potensi-potensi aktif, potensi positif yang ada dalam dirimu. Hindari teknologi, ini saya baca sekaligus nomor 3 sama nomor 4, yang mempengaruhi psikologimu dan menuntunmu, memperkuatmu dalam kegelapan. Mempengaruhi psikologi itu berarti membangun citra orientasi hidupmu yang positif jadi negatif. Kemarin sebelum ada Google, saya rajin membaca Pak. Buku-buku saya kumpulkan, kalau sedang lowong saya membaca, tapi sekarang enggak, begitu ada Google, ada tugas, ya tinggal saya googling.
perilakumu berubah. Dari rajin sekarang jadi tergantung. Atau membuatmu tambah kuat dalam kegelapan. Yo, ini ilustrasinya banyak lah ya. Mungkin kamu melakukan yang jelek-jelek sekarang mudah karena ada medsos juga, ada Google juga. Jadi, dan yang terakhir, mengubah citra dan identitasmu di tengah masyarakat. Ya, kalau kamu dari positif jadi negatif, ya nanti citramu di tengah masyarakat berubah. Jadi, engkau yang semula jadi anak sopan, anak yang ramah, sekarang jadi anak yang cuek, tidak peduli, ingin nyaman sendiri, enak sendiri. Nah, ini berarti citra dan identitasmu di tengah masyarakat berubah. Alah, jadi teman-teman ternyata ya tidak sesederhana itu kita rayakan perkembangan teknologi. Ada banyak hal yang kita perhatikan, kita pertimbangkan. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih elementer sehubungan dengan teknologi. Jadi, Mahatma Gandhi ini dikenal sebagai tokoh yang merintis gagasan yang populer sekali, meskipun hari ini istilah ini jarang dipakai, jarang muncul lagi, yaitu teknologi tepat guna. Nah, semoga teman-teman pernah ya mendengarkan istilah teknologi tepat guna ini. Kalau dalam bahasa Inggris ini pakai istilah biasanya appropriate technology atau non-konvensional teknologi, atau alternatif teknologi, atau cost-effective teknologi, atau low-cost teknologi. Nah, dari istilahnya mungkin kelihatan ya maksudnya. Jadi, Mahatma Gandhi sendiri secara istilah memang tidak menyebut teknologinya itu sebagai appropriate teknologi, atau non-konvensional teknologi, atau alternatif teknologi, atau kalau di Indonesia sebutannya teknologi tepat guna. Ini istilah ini dulu zaman Orde Baru populer. Tapi yang dipraktekkan oleh Mahatma Gandhi dengan teknologi sederhana yang dimilikinya berbasis kondisi lokal masyarakat India saat itu, itulah yang sekarang disebut sebagai teknologi tepat guna. Nah, jadi nanti kita jelaskan lebih detail apa itu teknologi yang tepat guna, teknologi yang basisnya kondisi lokal, sumber daya lokal, dan masyarakat lokal. Kalau di kita kan teknologi yang berkembang luar biasa tadi selalu datang dari luar masuk ke kita. Dikembangkan di sana-sana, kita hanya konsumennya saja. Itu yang membuat budaya peradaban kita didikte oleh mereka yang bikin. Ya apa yang orang yang memproduksi itu yang menentukan. Yang mengkonsumsi tinggal menikmati. Itu kan namanya didikte, nama lain dari dijajah. Nah, teknologi tepat guna itu teknologi yang melihat kebutuhan lokal, memanfaatkan sumber daya lokal sesuai dengan kondisi lokal dan kepentingan masyarakat lokal. Sekarang kita lihat dulu basis filosofisnya teknologi tepat guna ini. Di antara program-program perjuangannya Gandhi ada namanya Gram Swaraj. Gram Swaraj ini artinya, Swaraj itu artinya self-rule. Self-rule ini kalau bahasa Indonesia mandiri. Jadi kemampuan seseorang bersandar pada dirinya sendiri. Atau pakai istilah, kalau Bung Karno itu pakai istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi orang mandiri itu namanya Swaraj. Nah, gram itu desa, village.
Jadi Gram Swaraj itu village self-rule. Jadi membangun desa yang mandiri. Desa yang mungkin sederhana, tidak wow, tapi desa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ini proyek ini dalam perjuangannya Gandhi namanya Gram Swaraj. Nah, ini ada kalimat bagus dari Gandhi. Merekonstruksi desa kita tidaklah mungkin sampai kita sampai pada titik di mana mereka tidak lagi dieksploitasi. Produksi skala besar dan komersialisasi hanya membawa kepada kompetisi dan marketing yang tidak terkontrol yang bisa menyingkirkan dalam tanda petik masyarakat pedesaan. Maka kita harus mencari cara membuat desa-desa mampu mandiri. Ini upayanya Gandhi zaman itu agar desa ini kan selalu jadi sasaran penjualan, produksi skala besar. Mereka itu kalau ingin nyari untung, ya promosi ke desa-desa, bahkan sampai level yang tidak masuk akal. Berapa minggu yang lalu saya lupa itu kan saya ceritakan masyarakat tertentu yang kalau sedang panen apa terus belanja besar-besaran barang-barang elektronik termakan oleh promosi. Padahal di desanya belum ada listrik. Akhirnya kulkas dibuat almari, akhirnya mungkin mesin cuci dipakai jadi kolam untuk mandi misalnya. Jadi tidak cocok, tapi mereka dimakan oleh industri skala besar. Dan ini solusinya adalah ya desa-desa itu dia harus mampu mandiri kalau tidak ingin ditelan oleh gelombang kapitalisme, gelombang marketing yang tidak terkontrol yang sasarannya selalu masyarakat desa. Itulah nanti namanya Gram Swaraj, proyek untuk self-rule, desa-desa mampu mandiri. Saya tidak tahu, mungkin di antara teman-teman ini ada aktivis-aktivis di masyarakat. Cobalah menggali di tempat itu ada sumber daya yang bisa dikembangkan apa, kebutuhan masyarakatnya apa, kemudian bisa tidak kebutuhan itu dipenuhi oleh sumber daya yang ada di desa itu sendiri. Kalau bisa, maka desa ini akan bisa mandiri. Dia memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak butuh bersandar pada orang lain.